Kita sering tidak jelas, sibuk-sibuk, riweh-riweh, tapi nyari apa? Apa yang mau kita cari? Nah, puncak di antara segala puncak pencarian, kita dengar surat At-Taubah ayat 72. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada Allah. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Nur, Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwatal ardu binuri syamsik abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik taqabbal minna ya karim innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, wahai yang maha menatap, berkahi majlis ini. Catatkan siapapun yang hadir, yang menyimak, menjadi hamba yang Engkau ridhoi, menjadi hamba-hamba yang Engkau ridhoi. Ya Allah, tuntun kami dengan ilmu, amal yang menyampaikan kami kepada ridho-Mu. Ya Arhamar Rahimin, kabulkan doa kami. Amin ya Rabbal. Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang menyaksikan pertemuan kita? Enak sekali sebetulnya hadirin. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika hamba bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang aku, katakan aku adalah dekat. Aku kabulkan orang yang berdoa meminta kepadaku. Jadi sebelum apa-apa doa dulu, karena didengar. Tidak ada yang tidak didengar, tidak sengaja saja didengar. Wa asiru qaulakum aw ijharu bi innahu alimun bidatis sudur. Mau engkau rahasiakan kata-katamu, mau engkau keraskan, Allah Maha tahu isi hati kita. Jadi rugilah kalau kita tidak banyak berdoa, karena Allah suka kepada orang yang berdoa. Hadirin, kita simak surat At-Taubah ayat 72. Kita sering kurang fokus, salah fokus, gagal fokus, tidak fokus. Padahal kesuksesan itu tergantung dari kemampuan fokus. Kemana ada target, tidak fokus, siapa yang menjerit? Tetangga. Kita sering tidak jelas, sibuk-sibuk, riweh-riweh, tapi nyari apa? Apa yang mau kita cari? Nah, puncak di antara segala puncak pencarian, kita dengar surat At-Taubah ayat 72. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa'adallahu al-mu'minina
والمؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan akan mendapatkan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, kekal di dalamnya dan mendapatkan tempat yang baik di surga Aden. Dan keridhaan Allah itulah yang lebih besar, itulah kemenangan yang agung. Jadi ketika di akhirat nanti dimasukkan ke surga, ditanyakan bagaimana? Wah, sudah tidak terbandingkan nikmat. Ditanyakan juga, maukah engkau yang lebih baik daripada nikmat yang tidak diberikan kepada yang lain? Nah, puncaknya dari segala nikmat adalah keridhaan Allah. Nah, hadirin sekalian, jadi kalau kita ingin tahu di mana bahagia, sederhana sekarang jawabannya. Bahagia ada dalam keridhaan Allah. Di mana letaknya mulia? Mulia ada dalam keridhaan Allah. Sudah puncak tuh. Di mana keselamatan? Keselamatan itu ada dalam keridhaan Allah. Itulah fokus kita sekarang. Allah ridho atau tidak, begitu. Kalau Allah ridho, lakukan. Udah pasti itu yang terbaik. Karena keridhaan Allah itu adanya pada amal-amal, niat dan amal yang Allah sukai. Jadi sebetulnya hidup ini tidak usah terlalu ribet, hadirin. Kita belajar agama, cari tahu apa yang Allah sukai, cari tahu apa yang tidak Allah sukai, lakukan karena Allah. Selesai. Teori gampang. Contoh ya, wah saya ingin nikah dengan si fulan, misal. Dia itu ganteng, misal akhwat yang mau nikah. Ganteng, pinter, cuman gak sholat. Apakah laki-laki ini bisa menjamin bahagia? Bahagia itu bukan dalam angan-angan. Bahagia itu bukan karena perhitungan kita. Bahagia itu Allah ridho atau tidak. Karena hati kita tuh dikuasai Allah. Muqallibal qulub, Allah yang membulak-balik hati. Kalau Allah buat tidak bahagia, sudah tidak punya bahagia. Mau punya mobil paling bagus, harta paling melimpah, perhiasan yang paling mewah, penampilan yang paling indah, tidak nyambung dengan keridhaan Allah. Bahagia itu bukan dari dunia berikut isinya. Dunia berikut isinya tuh hanya kebutuhan lahiriah. Hati kita tuh milik Allah, dibulak-baliknya oleh Allah. Makanya banyak yang sebelum nikah, wah ini cakep, ini keren, pas nikah stres. Ini ikhwan, saran saya jangan milih yang terlalu cantik. Pertama, dianya juga belum tentu mau sama saudara. Giliran mau stres. Coba itu si Mang suruh masuk, oh bukan supir, itu suami saya. Tidak jelek profesi supir, mulia bahkan ya. Tapi kalau kemana-mana dianggap supir terus kan kurang nyaman, hadirin. Tidak identik bahagia dengan nafsu, tidak. Dengan selera, tidak. Dengan kira-kira, tidak. Cuma satu, bahagia tuh
Allah ridho atau tidak. Sekarang pacaran, misal pacaran, pengen nikah, dari awal sudah pakai jalan yang tidak baik, sudah maksiat, terus nikah. Caranya pernikahan juga bikin acara organ tunggal yang koplo itu apa tuh? Yang maksiat, 3 malam berturut-turut tetangga nggak bisa tidur. Di mana sakinahnya bakal datang? Caranya salah, acaranya salah, ya maksiat. Tidak usah heran kalau itu rumah tangga babak belur. Saya ingin punya pekerjaan, tapi pekerjaannya yang tidak halal, tidak barokah, tidak ada bahagia. Apa saudara pikir koruptor yang banyak uangnya hasil mencuri itu bahagia? Tidak bisa. Tambah saja oleh Allah, ditambah pengen korupsi lagi. Kan hukuman pertama dari sebuah kemaksiatan adalah dibuat gelisah. Hukuman selanjutnya, buah dari dosa yang tidak ditobati adalah kelancaran berbuat dosa lainnya. Udah dosa ini menggelisahkan, terbuka peluang dosa-dosa lainnya. Dosa, maling lagi ini, maling itu, wah terus digulung. Jangan kira orang bahagia dengan sesuatu yang dikasih dunia. Enggak. Ada yang dunia itu istijraj, diwowoi, dikasih oleh Allah dunia ini, kasih terus sampai dia nggak bisa tidur mikirin apa yang sudah dia beri dan apa yang dia inginkan. Bahagia tidak datang di harta, tidak datang di rupa, tidak datang di tahta. Bahagia datang cuma satu. Dari mana? Keridhaan Allah. Nah, sekarang orang beramal, macam-macam nih kita beramal, berbuat baik. Ada yang berbuat baik agar orang lain jadi baik. Berbuat baik kepada pembeli supaya dia beli. Ada yang berbuat baik supaya orang tidak berbuat jelek. Ada yang berbuat baik supaya orang terjerat oleh kebaikannya. Nah itu ada keridhaan Allah di sana, karena dia memang tidak ada urusan dengan Allah. Termasuk ibu-ibu, kenapa ibu senam? Supaya suami saya tidak berpaling lain hatinya selebay. Mau senam sampai ngejongkeng juga enggak ngepek hadirin. Dah hati mah tidak cocok dengan body ya. Kenapa ini dandan staker kebek begini? Sudah umur 50 masih pakai seragam SMA agar suami saya tidak melirik anak-anak SMA. Ini juga tidak nyambung ya. Dulu kita waktu SMA pakai seragam SMA lucu. Tapi kalau udah senior pakai seragam SMA ya lebih lucu ya. Hati-hati nih hadirin, jangan berbuat demi orang supaya baik ke kita, karena yang ngebulak-balik hati orang itu adalah Allah. Ada juga yang berbuat amal, sudah tujuannya Allah ini. Ya Allah, saya akan tahajud karena saya ingin diterima kerjaan supaya masuk saya ke perguruan tinggi harapan saya. Nah, ini tidak boleh diremehkan karena dia mintanya juga ke Allah. Sudah sah tahajud ingin lunas hutang, tahajud ingin enteng jodoh, tahajud ingin, itu sudah bagus sepanjang dia yakin yang bisa melunasi hutang, ngasih jodoh itu cuman Allah. Jangan diremehkan ingin dunia minta ke Allah. Ini sudah masuk ke wilayah ikhlas level tertentu. Nanti ada lagi yang naik tuh.
Allah udah tahu keperluan saya tidak akan rewel. Mau jadi atau tidak jabatan itu mah terserah Allah. Penting saya mah pahala ya, pahala. Naik tingkatannya dari fokus ingin dunia kepada ingin pahala, beda. Pahala itu sudah tidak kelihatan. Hanya keimanan seseorang yang membuat orang haus akan pahala. Kenapa Kang sholat isya jamaah terus? Isya jamaah di masjid separuh malam dianggap sholat terus menerus. Kenapa Akang sholat subuhnya muni semangat? Pahala sholat subuh jamaah sepanjang malam. Gembira dia. Gak kelihatan pahalanya. Tapi dia sudah membayangkan. Itu tidak sembarang orang hadirin. Ini sudah iman. Makanya orang yang sabar karena lihat pahala tuh banyak yang sabar. Dihina orang, pahala dia dikasihin ke saya, dosa saya dipikul dia. Yes, gitu. Ini sudah wilayah keimanan yang lebih tinggi karena udah nggak kelihatan pahala tuh. Benar? Ada yang umroh, waduh sholat di Masjidil Haram. Kenapa? Sekali sholat di Masjidil Haram 100.000 kali sholat. Ya gitu. Baca Quran juga, wah semangat. 1 huruf 10 kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim 190 kebaikan. Tidak kelihatan tuh pahala. Tapi dia sudah yakin ini udah tinggi nih dibanding dengan yang cuman minta dunia aja. Ya. Kalau yang minta dunia suka rada kecewa. Kenapa ya Allah? Saya sudah tahajud, belum dilunasin juga. Gitu ciri-cirinya. Teman saya nggak tahajud lunas. Saya udah saum Daud ya Allah. Mana jodoh teh Allah? Makanya kalau beramal minta dunia rentan kecewa. Tapi kalau beramal ngalap-ngalap pahala udah kecewanya udah dikit. Ada lagi yang lebih tinggi dari itu. Sudah ingin sorga. Saya mah terserah Allah, pahala matos lah, Allah mah gak akan salah ngitung. Yang penting sorga men. Di rumah ngontrak tidak apa-apa. Istana di sorga. Ini lebih tinggi lagi hadirin. Kita banyak yang gak percaya ada sorga. Gak juga yakin dapat istana di sorga. Amannya sih di istana ya sorga. Di sorga ada istana, terbalik lagi. Bidadarinya gitu ya, bidadari ya. Ada yang terlalu tinggi itu, kecuali dengan orang yang yakin. Udah pengen sorga takut neraka tuh udah hebat hadirin. Ada seorang tokoh di negeri ini yang gak percaya kepada hari akhir, kepada pahala dan akhirat. Mau setinggi apapun jabatannya udah gak beriman, rugi. Jangan kagum kepada yang punya jabatan ya. Kagumlah kepada yang yakin. Jadi kalau orang sudah membahas surga tuh kalau dengan cara yang benar ya. Karena ada juga yang pengen nikah bidadari di surga tapi jalan pintasnya tidak sesuai dengan tuntunan Rasul. Ini bisa gulu, berlebihan atau tertipu. Kenapa Bapak meninggalkan debat dengan istri? Enggak, saya dapat hadis dari Rasul. Barang siapa yang meninggalkan perdebatan, walaupun dia benar, Allah akan memberinya rumah di pinggir surga. Woi, saya di dunia teh ngontrak Acep, pengen saya di surga. Jadi mun istri berdebat nggak mau dia. Kunaon Bapak diam wae? Sorga buah. Oh itu sudah susah tuh. Ada sebuah keluarga Pak yang senang sekali berwakaf ke masjid. Karena keluarga ini sangat yakin yang membangun masjid
di akhirat bakal dibangunkan rumah di sorga. Ini keluarga hebat hadirin. Dibanding dengan keluarga yang sibuk pengen rumah di dunia bagus sambil jarang tidur di rumahnya, udah sibuk. Pulang ke rumah susah tidur. Berangkat lagi kerja, nggak ada nikmatnya. Tapi ada orang yang rumahnya sederhana, ngontrak tapi dermawan. Ada lagi yang lebih tinggi dari itu. Nah, hadis yang tadi itu, yang ingin berjumpa dengan Allah, keridhaan Allah, itu puncaknya. Kalau yang begini mah kenikmatan surga juga jadi kalah. Tapi untuk mencapai tingkatan itu enggak cukup dengan sekali ceramah ini, karena itu punya amalan yang harus lebih. Untuk yakin ke Allah tuh lebih hadirin amalannya.